Dan terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Create Up bersama saya Prisa Songpudatu dan rekan saya. Wiki Adrian dan kami kali ini akan membahas mengenai peluang cuan startup produk kebersihan inovatif. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Mia Juliani, co-founder dan juga CFO dari Nasyo. Apa kabar Mbak Mia? Kabar sedikit sakit tapi all good. Oh, thank you ya sudah join pada kesempatan kali ini. Oke, kenalan dulu. Kalau saya baca, Nasyo ini adalah pembersih lensa kacamata, layar handphone, kemudian juga lapisan pelindung wajah, banyak ya? Iya, kita bergeraknya lebih ke startup yang memang produk inovatif, self cleaning on coating. Jadi nggak hanya terbatas ke pembersih kacamata sebenarnya. Oke, jadi ada produk-produk yang lain ya. Pembersihnya selain pembersih lensa kacamata, terus apa lagi? Layar handphone, terus apa lagi? Oke, untuk pembersih kacamata sendiri, itu adalah produk pertama kami namanya Nasio Self Cleaning for Eyeglass. Itu memang pembersih kacamata yang memiliki multi fitur ya. Jadi bisa antibakteri, anti jamur, kemudian anti fog atau anti embun dan antibakteri. Kemudian yang kedua adalah produk pembersih kacamata lagi, tapi fokusnya adalah untuk instan anti fog aja. Jadi bisa menghilangkan embun kurang dari 1 detik. Kemudian produk yang lain itu ada Nasio Hygiene Perfume. Itu adalah desinfektan perfume untuk kain di mana bisa membunuh bakteri dan bisa membunuh bakteri dan jamur dengan berbagai macam varian aroma gitu. Jadi desinfektan Oke. perfume untuk kain. Jadi yang buat fabric dan juga buat lensa tadi ya, kacamata sama buat Betul. handphone ya. Betul. Oke, baik. Anda melihat pasar produk kebersihan di Indonesia itu seperti apa sih? Sebenarnya hygiene atau kebersihan sendiri itu something yang painful ya atau ya sesuatu yang cukup kebutuhan gitu ya untuk keep our surrounding clean baik personal maupun secara ya, skala industri yang besar gitu. Jadi bisa dilihat mungkin di Indonesia sendiri produk yang bertema kebersihan itu udah cukup banyak ya di berbagai segmen. Apalagi bahas tentang cost maintenance dari kebersihan itu sendiri yang dimana identik dengan harus dilakukan kebersihan setiap hari, belum lagi harganya yang ada yang tidak terjangkau dan merusak surface juga gitu. Jadi pasarnya cukup besar sih untuk di Indonesia sendiri. Oke, pasarnya cukup besar dan mungkin ini kan juga berpengaruh dari pasca pandemi kemarin. Tetapi apakah marketnya masih sebesar itu? Mengingatkan banyak yang karena sekarang sudah lebih agak normal, orang tuh agak nggak peduli lagi gitu. Sudah lebih rendah lah kesadaran dibandingkan dengan pas pandemi. Nah, ngaruh juga nggak sih ke produk Anda? Betul, jadi kita enter the market itu startnya dari pembersih kacamata di mana itu fungsi utamanya itu anti fog dan itu love hate relationship gitu ya untuk pandemi karena orang tuh pakai kacamata kemudian pakai masker dan berembut dan merasa itu painful. Itu pertama kali kami naik dan itu momentum yang sangat cantik gitu, betul. Tapi setelah after pandemi apakah berhenti di situ? That's why kami membangun brand kami dengan self cleaning and coating produk karena memang gak hanya terbatas di lensa aja, kita bisa ekspansi ke berbagai industri dari mulai hospitality sampai mungkin nanti bisa masuk building maintenance dan juga otomotif gitu. Oh, oke. Mengapa Anda menyasar segmen ini? Apakah memang belum banyak pemainnya atau gimana? Betul, sebenarnya yang kami temui di hospitality, salah satunya di industri tersebut adalah produk yang terprovide untuk kebersihan dalam hal kebersihan ini masih cukup jarang ya. Jadi kami melihat potensi yang sangat besar, terutama untuk industri seperti hospitality dan juga home service itu kan kebersihan menjadi salah satu tolak ukur ya untuk menilai apakah bisnis mereka cukup oke atau enggak. Yang paling banyak di-review lah oleh customer. Jadi ini udah cukup painful bagi industri tersebut. Kami melihat belum terlalu banyak produk yang bisa memprovide solusinya. That's why we enter the market gitu. Oke, trennya makin ke sini, ini kan bisa dibilang produk COVID gitu ya. Trennya makin ke sini seperti apa sih? Orang lebih banyak menyasar produk yang mana? Oke, untuk sejauh ini sebenarnya self cleaning atau pembersih kacamata itu masih menjadi produk teroke gitu ya. Cuma udah mulai juga timingnya masuk ke desinfektan perfume karena itu kan banyak segmennya ya. Kita bisa masuk ke toko helm, laundry sepatu, factory outlet dan sebagainya gitu. Jadi mungkin setiap produk memiliki timingnya masing-masing sih. Oke, yang menjadi tren belakangan adalah bagaimana memproduksi produk-produk kebersihan tapi tetap mengedepankan unsur sustainability ataupun mungkin keberlanjutan. Sejauh mana unsur ini juga dikedepankan lah oleh Naso sendiri?
kita juga concern sih terhadap itu, terutama SDGs, mungkin SDGs 12 ya, di mana kami trying to produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab gitu. Dari segi produksi, kami berusaha untuk mengurangi sampah dengan cara melakukan produksi beberapa bahan secara mandiri, kemudian memastikan keamanan limbah terbuang dengan cara memilih raw materials yang safe untuk lingkungan pastinya. Kemudian kami juga trying to reformulate gitu ya, melakukan reformasi formula dalam bentuk tablet supaya mengurangi penggunaan sampah botol untuk botol produk gitu. Selain itu juga kami mengganti tisu di kantor, kemudian mengarah ke green packing dan juga pilah sampah itu juga sudah dilakukan dan juga bekerja sama untuk mengolah sampah dengan third party lainnya. Gitu. Oke, lantas revenue-nya sejauh ini bagaimana? Karena kan juga melihat peta persaingan produk kebersihan di Indonesia gitu ya. Nanti akan kita ulas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Ya, dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mbak Mia dari Nasho. Peta persaingannya seperti apa sih dan apa strategi dari Nasho sendiri untuk bersaing lah di market Indonesia yang cukup potensial, tapi kemudian marketnya ataupun pemainnya juga ini nampaknya udah banyak nih Mbak Mia. Betul. Jadi kalau misalnya kita tadi lihat sebenarnya persaingan dalam produk kebersihan sendiri mungkin di Indonesia udah cukup ketat ya. Namun ya kami fokus saja pada competitive advantage atau point plus yang customer bisa customer bisa dapatkan dari produk kami, diantaranya adalah mungkin dari segi produk maupun dari segi internal. Kami mencoba untuk mendaftarkan paten formulasi, paten kami sudah terdaftar, kemudian terus melakukan product development dengan cara collect the feedback from the customer, dan juga dari segi internal kami sendiri juga diperbaiki terus. Selanjutnya kami juga terus melakukan kolaborasi baik brand maupun research center, karena memang kami brandingnya adalah produk inovatif nano coating, jadi we have to collaborate with others research center gitu ya untuk terus update the formulation. Kemudian juga kami terus berupaya untuk menggunakan formulasi yang safe materials maupun raw materials yang memang safe, baik lingkungan maupun untuk penggunanya supaya lebih sustainable, dan juga kami trying untuk provide harga yang cukup terjangkau gitu untuk produk-produk kami. Baik Mbak Mia, ini kan sebenarnya inovatif sekali ya. Tadi Anda katakan ada self cleaning kacamata, kemudian instant anti fog sampai dengan hygiene perfume. Betul. Apa nih upaya dari Nasho untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mungkin dalam bentuk iklan kah, promosi agar tuh lebih aware bahwa ada nih produk dari Nasho seperti ini? Oke, jadi kita memang memaksimalkan sosial media, Instagram kami terutama untuk educate the market, karena satu lagi challenge yang kami punya adalah how to educate the market, karena produk kami memang menggunakan nanoteknologi yang mungkin masih cukup kurang familiar gitu ya di kalangan pengguna produk kebersihan gitu. Jadi sosial media kami maksimalkan, kemudian iklan juga kami jalankan. Selain itu untuk offline kami event offline kami juga terus berkolaborasi dengan brand-brand lainnya gitu. Oke, dan kalau saya cek harganya, wiki gercep saya langsung cek gitu ya di toko oren gitu. Harganya dari 37 ribuan saja sampai dengan bahkan ada yang 25.000, beragam begitu tergantung ukuran, berarti sangat terjangkau, dan ini produk dari Bandung ya ternyata. Betul, kami dari Bandung, Oke, kami Bandung semua kodenya Pride. dari Bandung. Ya, karena saya Boleh, juga sama-sama orang Bandung. Oke, produk mana yang sambutannya paling positif? Dan sejauh ini apakah sudah profit atau ada target soal profitabilitas? Oke, jadi so far alhamdulillah kami sudah profit, dan mungkin bergerak terhitung sejak kami membangun PT secara resmi yaitu 2021 hingga tahun ini sudah 3 tahun kami masih bootstrap gitu. Jadi masih mengandalkan revenue dari penjualan gitu. Tapi sudah profit dan lumayan pertumbuhannya juga per tahun untuk revenue oke. Baik, belum ada visi yang chip in ya? Belum. Venture capital yang Kita masih bootstrap. Lagi dalam tahap pitching atau seperti apa? Betul, kami juga raise funding sih untuk kebutuhan terutama fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi yang kami punya. Oke, berarti lebih menyasar ke peningkatan produksi begitu ya untuk dalam jangka waktu dekat, target utamanya dalam itu jangka ya. waktu dekat ini. Oke, thank you Mbak Mia dari Nasho. Sayang sekali waktu kita terbatas, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa khususnya yang butuh produk-produk kebersihan tentunya. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Mia, sampai jumpa. Sukses untuk Thank Nasho. you, see you. Baik, dan kita akan update pergerakan dari IHSG pemirsa dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini, dan seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk IHSG berada di zona
Merah ya. Merah ya, melemah 0,09% di level 7.270,146 dan top gainer sejauh ini ada TNCA, BBYB, PPRE, PTPP, Cegas, AGRO, ARI, VKTR, dan NICE. Kemudian top losers ada SMLE, MANG, JAER, Suri, Sraj, DRMA, LPKR, dan beberapa saham lainnya pemirsa. Dapat Anda saksikan di data RTI dan ini adalah review singkat update hingga pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodato, terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.